Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi hissa'at thayyibah. Ya, terima kasih atas kehadirannya mulai dari Bu Nia, ada Pak Risman, ada Ustaz ya Dr. Starto, kemudian ada Bu Museti, ada Bu Laras, kemudian ada Pak Heri, Ustaz Muslihuddin, Ustaz Zakaria, Pak Mulkih juga, Pak Erus juga dan Ustadz Helmi ya. Dengan Pak Helmi nanti insya Allah hari ini adalah pertemuan terakhir ya merujuk itu. Kalau saya sih sebenarnya nanti kalau mau ketemu lagi ya bisa juga kita bahas tentang apa misalnya untuk UASnya atau mungkin untuk pembelajaran selanjutnya dan juga mungkin ada kesulitan mungkin yang untuk tesisnya gitu ya. Nah, ini juga sangat mungkin saya sangat open, sangat terbuka. Ya, baik. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan ada dua presentasi. Yang ini yang sudah siap ada Pak Risman Alif nih jauh-jauh ini kan paling semangat ini dari Sulawesi sana gitu ya. Beliau akan menjelaskan tentang sejarah peradaban dan pemikiran Islam di Kerajaan Muna gitu ya. Jadi kita dengarkan kayak gimana sih sampai di sananya. Jadi nanti bukan hanya tulisan, kadang lebih pinter ngomongnya gitu ya. Jadi ceritanya bagus gitu, menarik itu bisa juga karena orang kan punya kemampuan itu berbeda-beda ya. Baik, share screen menghemat waktu. Saya akan naikkan untuk screen-nya ya. Oke, sudah kelihatan ya. Mhm. Siap, oke, seharusnya bisa kelihatan. Dipersilahkan untuk nanti langsung next saja untuk di presentasinya. Kepada Pak Risman Alif, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dokter Abdul Misno, ME, dan yang saya banggakan teman-teman kandidat magister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita masih sempat melakukan aktivitas kita keseharian yaitu melaksanakan perkuliahan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliaulah sehingga Islam ini diangkat dari alam dekadensi moral menuju tatanan yang berkeadaban. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam di Kerajaan Muna. Baik, Pak Dokter, next. Hakikat dan rahasia asal kejadian Kerajaan Buton dan Muna. Pada tahun 3 Hijriah 624 Masehi yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah bersama-sama para sahabat dan pengikut dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansar dalam Masjid Kuba, Madinah terdengar suara dentuman sebanyak 3 kali berturut-turut. Next. Lalu salah seorang dari sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bunyi apakah gerangan tadi?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya bunyi dentuman yang baru kita dengarkan bersama tadi adalah menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diwahyukan kepadaku melalui hadis qudsi bahwa jauh dari sebelum timur Arabia ini ada 2 gugusan tanah yang telah lama muncul dari permukaan laut dan memperkenalkan dirinya kepada dunia." Next, Pak Dokter.
Sedang menurut sabda Rasulullah SAW bahwa manusia yang menjadi penghuni kedua negeri itu sebagian besar akan mengikuti seruanku, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita didahului oleh bangsa lain untuk menginjakan kakinya pada kedua negeri tersebut, lebih baik kita mendahului. Kemudian Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari kedua negeri tersebut. Namun karena situasi di Madinah pada saat itu masih dalam keadaan berkabung karena perang. Akhirnya pencarian kedua negeri tersebut sementara waktu ditangguhkan sambil menunggu keadaan negeri Madinah normal kembali. Next paragraph. Kemudian pada tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW mengutus sudah orang bersaudara, kakak beradik dari Bani Hasim untuk mencari kedua negeri yang dimaksud, yaitu masing-masing bernama Abdul Ghafur dan Abdul Syukur. Dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimatul Zuhra, Fatimah Az-Zahra, kerabat tertentu dengan keputusan yang telah diambil Rasulullah SAW berpesan kepada semua yang hadir. Hasil keputusan tersebut tidak disiarkan kepada yang lainnya. Next. Sebab apa yang telah dibahas? Sebab apa yang telah dibahas menyangkut ilmu Nabi dan bukan ilmu Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kedua utusan tersebut sebagai sabda yang artinya, bawalah kedua bendera ini dan pasanglah pada tiap-tiap negeri yang saudara-saudara jumpai, adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa kedua negeri itu adalah penemuanku, dan perlu saudara-saudara sama maklumi bahwa hakikat dan rahasia istihadku pada kedua negeri dimaksud sangat erat dengan keadaanku. Next. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, artinya menurut rahasia hatiku adalah Mekah itu kutamsil ibaratkan kepalaku. Artinya dalam jiwa kita itu dalam bahwa termaktub huruf Muhammad, artinya kepala. In dalam istilah kalau di sini kebatinan Pak Dokter. Jadi macam kepala itu mereka itu kutamsil ibaratkan kepalaku, dan makam hakikatnya dikandung huruf mim awal dari rangkaian huruf namaku, artinya dari nama Muhammad ini Pak Dokter. Oke, terus Dan Madinah ini kutamsil ibaratkan badanku, dan makam hakikat dikandung huruf H dari rangkaian huruf Muhammad. Next. Kemudian 3, tanah yang mula-mula dijumpai saudara-saudaraku adalah kutamsil ibaratkan perutku, dan kunamai batin atau buton, artinya perutku yang hakikatnya dikandung huruf mim. Artinya mim, kalau yang pertama tadi kepala mim awal, yang kalau perut berarti mim akhir. Dari rangkaian huruf Muhammad. Kemudian yang keempat yaitu sedangkan tanah yang terakhir dijumpai oleh kedua utusanku kutamsil ibaratkan kedua belah kakiku, sebagaimana tersebut di atas, dan makam hakikatnya dikandung huruf dal. Next. Kemudian ini pendahuluan dari cerita munajat. Menurut catatan Belanda pada abad ke-19, Buton sebagai kerajaan yang wilayahnya mencakup Pulau Muna. Artinya kalau catatan sejarah di Belanda bahwa Buton dan Muna itu satu ibarat mata uang itu tidak bisa dipisahkan antara Buton dan Muna. Pada masa lampau, daerah Buton Muna merupakan sebuah kerajaan yang terbentuk kesultanan. Daerah ini menyimpan sejumlah peninggalan naskah lama yang ditulis dalam beberapa bahasa, antara lain bahasa Melayu, Arab, dan Wolio. Setelah masa pemerintahan Islam itu, Kesultanan Buton Muna mulai diakui di Nusantara, bahkan hingga jaringan kekhalifaan Kesultanan dunia. Sultan Buton Muna pun dianugerahi gelar Khalifatul Hamis oleh Khalifah Utsmaniyah, yang artinya kesultanan yang menjalankan secara penuh syariat Islam dalam pemerintahannya. 2. Sejarah singkat Kerajaan Muna. Kerajaan Muna merupakan kerajaan besar yang didirikan sekitar tahun 1369 Hijriah. Masehi kali ya?
Masih, salah Iya, huruf. masih. Terletak Terus. di utara Pulau Muna dengan ibu kota Kota Nowuna, dengan raja yang pertama seorang bangsawan Melayu keturunan Bani Abbasiyah bernama Sheikh Al-Wahid alias Abdullah Badi Az-Zamani Fuad Quraisy. Kalau namanya di Muna, La Eli. Oke, lanjut. Setelah dilantiknya, La Eli bergelar Benteno Netombula sebagai Raja Muna ke-1. Kemudian kerajaan Muna baru dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan berdaulat karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara, yaitu telah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, dan seluruh perangkatnya. Masyarakat bersepakat untuk mengikat diri dalam sebuah pemerintahan dengan segala aturannya yang bernama Kerajaan Muna. Setelah pemerintahan Benteno Netombula berakhir, kerajaan Muna dipimpin oleh Sugi. Sugi bagi masyarakat Muna berarti yang dipertuan atau yang mulia. Sepanjang sejarah kerajaan Muna ada 5 orang Sugi yang pernah memimpin kerajaan Muna. Mereka itu adalah Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, Sugi Lende, dan Sugi Manuru. Dari kelima Sugi yang pernah memimpin kerajaan Muna, Sugi Manurula yang dianggap berhasil membawa banyak perubahan di kerajaan Muna dalam berbagai aspek. Kerajaan Muna melakukan konfrontasi dengan penjajah dimulai dengan keterlibatan Laki Laponto, Raja Muna ke-7, 1517 sampai 1520 Masehi, menumpas armada bajak laut Banggai La Bolontio yang selalu mengganggu keamanan kerajaan-kerajaan tetangga di sekitarnya. Selain itu, Laki Laponto juga setelah bertahta di Buton tahun 1520-1564 Masehi dan memeluk Islam yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid dari Mekah. Dia berperan aktif menghalau Portugis di Tenggara Sulawesi, Banggai, Selayar, Maluku, dan Solor, NTT, sehingga penjajahan Portugis tidak terlihat di Tenggara Sulawesi. Next. Pada masa Raja Muna ke-10, Latitakono, 1600 sampai 625 Masehi, kerajaan Muna menolak campur tangan dengan VOC di Buton karena dapat mengancam keutuhan dan persatuan Kesultanan Buton. Darussalam ketahui gelagat VOC di Buton, namun pada akhirnya Sultan Buton tetap melakukan perjanjian abadi tersebut pada tahun 1613 Masehi di bawah pimpinan Sultan Dayanu Ihsanuddin alias Lailangi. Dampak dari perjanjian tersebut merengganglah hubungan persaudaraan yang telah dibina oleh para pendahulu kedua kerajaan ini. Efek domino dari kerjasama tersebut menimbulkan peperangan antara Muna dan Buton di bawah pimpinan Raja Muna ke-12 Sangia Kaindea 1626 sampai 1667 Masehi. Oke, lanjut. Mula-mula kerajaan Muna memenangi peperangan tersebut, namun setelah Buton mendapat bantuan dari VOC, maka pasukan kerajaan Muna harus mundur. Selang beberapa waktu, pasukan Buton yang diperkuat oleh armada kapal VOC berlabuh di perairan Pulau Lima, tepatnya di depan Lohia. Pihak Buton dan VOC mengirim utusan untuk menemui Raja Muna dengan alasan perundingan perdamaian di antara kedua belah pihak. Next. Mula-mula Laodeng Kadiri, Sangnya Kaindea, meragukan hal tersebut. Namun karena terbujuk oleh alasan persaudaraan, akhirnya ia pun turut serta dalam melakukan perundingan ini. Sampainya di Pulau Lima, Raja Muna tersebut tidak diajak untuk berunding, seperti apa yang diberitakan semula. Dia ditangkap dengan tipu muslihat oleh Buton dan VOC, dan diasingkan ke Ternate. Setelah beberapa lama kemudian, Raja Muna tersebut diselamatkan kembali oleh pihak kerajaan Muna dan kembali menduduki tahta kerajaan Muna. Next. Perlawanan Raja Muna berikutnya dilakukan oleh Laode Seate
1816 sampai 1630 Masehi yang melakukan peperangan dengan pihak Belanda dan Buton sehingga banyak menghancurkan kapal-kapal Belanda dan Buton di Muna. Selain itu, Raja Muna tersebut mengorganisir semua kekuatan tempur yang ada dan melakukan perang semesta melawan penjajah, sehingga dia mampu mempertahankan kerajaan Muna dari serangan musuh yang datang bertubi-tubi. Perjuangan rakyat Muna terus bergolak menentang penjajahan Belanda sehingga akhirnya membentuk banyak laskar-laskar rakyat dan beberapa batalion tempur, diantaranya Batalion Sadar yang merupakan embrio berdirinya Kodam Luria Buana di Makassar dan mendukung kesepakatan Malino untuk bergabung dengan pemerintahan pusat di Jakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua dimensi politik. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri akar-akar demokratisasi dalam kerajaan Muna di masa lampau yang dibatasi pada kurun abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 Masehi dengan perspektif antropologi historis. Studi ini memotret implikasi nilai-nilai demokratisasi di kerajaan Muna pada sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai Islam. Next, Pak Dokter. Nilai-nilai demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan dapat ditelusuri pada perangkat-perangkat kerajaan di Muna, dibentuk sebagai alat legitimasi sekaligus kontrol bagi sistem pemerintahan. Seorang raja tidak harus dari keturunan langsung raja kaummu. Seorang raja bukanlah penguasa absolut sehingga ia dapat dihukum jika melanggar sumpahnya. Next. Sementara itu, dalam tata kelola kemasyarakatan dapat dirujuk pada sistem pembagian golongan berdasarkan pada fungsi dan tanggung jawabnya. Pola hidup sang raja mencerminkan filosofi bangunan kamali istana yang ditempatinya, tanpa perbedaan jenis kelamin di mana setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Next. Dalam konteks sekarang, fakta ini bisa menjadi pelajaran dalam mengatur tata pemerintahan berdasarkan demokrasi yang menjunjung tinggi hak yang sama atas semua rakyat secara adil dan egaliter yang bersumber dari nilai-nilai kultur sosial religius masyarakat Indonesia. 4. Dimensi keagamaan. Pada akhir tahun 1538 Masehi, Syekh Akbar Maulana Said Abdul Wahid menyebarkan agama Islam di Pulau Muna. Setibanya di suatu tempat pemukiman, Syekh Akbar Maulana Said Abdul Wahid mendirikan masjid darurat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Next. Kemudian disinilah Syekh Akbar Maulana Said Abdul Wahid menyaksikan hasil karya Abdul Ghafur dan Abdul Syukur di atas sebuah batu yang bertulisan aksara Arab yang berbunyi munajat yang berada di mihrab Masjid Kota Muna. Next. Setelah Masjid Agung selesai dibangun, Raja Muna mengangkat pegawai syarah hukum agama sesuai petunjuk Syekh Akbar Maulana Said Abdul Wahid. 1 orang hatib, 2 40 orang mukmin. Next, Pak Dokter. Kemudian dimensi sosial budaya. Hukum adat di kerajaan Muna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan manusia tentang agama diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup yang baik. Next. Proses transformasi yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, baik praktik hingga bagaimana suatu komunitas bertahan untuk bertahta mempertahankan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Mohon koreksi dan petunjuknya Pak Dokter dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Risman Alif ya. Masukannya ya namanya juga sedang belajar gitu ya. Jadi nanti terus ditingkatkan terutama pada mata kuliah yang lainnya gitu ya. Pertama dilihat, jadi kalau kita membuat PowerPoint itu ya dia lebih kepada the power of point gitu ya. Jadi nanti tidak hanya langsung istilahnya
diketik atau di copy saja dari Word, tapi dari sebenarnya di awalnya sudah bagus nih, udah lumayan lah ya covernya ini ya. Ini udah bagus nih. Jadi ada namanya, nanti lengkap namanya Risman Alif atau Risman saja nggak apa-apa. Tulisan pengampunya boleh di bawah juga gitu. Saya kalau gelar nggak masalah lah ya, biarin aja lah. MEI gitu, ada Islamnya gitu ya. Nah kemudian ini kalau seperti ini berarti nanti penjelasannya itu lebih banyak di lisannya, tapi di sini dituliskan itu seperti kayak semacam ada kayak kronologi gitu, urutan tahun pertama, kapan berdirinya, kemudian rajanya siapa, ini siapa, itu akan lebih bagus. Jadi jadikan PowerPoint itu the power of point ya. Jadi sebenarnya bukan hanya PowerPoint, sekarang itu sudah banyak sekali ini apa untuk aplikasi yang digunakan untuk presentasi gitu ya. Yang paling gampang itu ya di Canva, itu juga bisa juga tuh, dia cukup bagus gitu ya dan sangat bervariasi font maupun ini ya. Jadi ini secara masukannya, jadi dari sisi tampilannya gitu ya. Misalnya tanda tanya itu juga nempel, tanda titik dua juga nempel gitu ya. Kemudian nanti juga dari sisi tahun ya, tadi ada beberapa tahun yang mungkin perlu diperbaiki ya dari sisi penulisannya gitu ya. Misalnya setiap istilah-istilah yang dia, misalnya di sini ada Islam, I-nya besar gitu ya, buton B-nya otomatis dia besar. Ini B-nya itu juga buton itu besar karena dia menunjukkan tempat, menunjukkan istilah kadang sifat, kemudian juga waktu, benda, itu dia selalunya besar gitu ya. Nah, kemudian untuk nama-nama juga dipastikan di bagian, berarti di-nya itu dipisah gitu ya. Nah, ini tapi ini Bani Abbasiyah, B-nya besar, A-nya juga besar juga gitu ya. Ini perlu dilihat kembali, maka nanti dibaca kembali ya. Jadi typonya itu di bawah itu diperbaiki. Secara umum nanti seperti itu. Jadi dibiasakan satu slide itu dia tidak boleh lebih dari 5 baris misalnya gitu ya. Jadi 5 baris itu udah banyak tuh, dan dia dibuatnya itu pointer, poin-poin 1, 2, 3 A, B, C, D, atau mungkin hanya apa namanya numbering saja, atau apa untuk ininya, untuk poinnya itu apa juga seperti itu. Atau lebih bagus lagi kalau gambar, malah ya ada gambar, ada tabel, ada semacam istilahnya itu rajah gitu ya. Rajah itu artinya kayak semacam gambar-gambar yang buletan, kotak dan sebagainya ya. Itu dari sisi tampilannya semuanya juga gitu ya. Sedangkan dari sisi konten sebenarnya sih dari awal sebenarnya kalau ceritanya bagus gitu ya. Nanti dari sisi kesohihan itu memang biasanya yang namanya di Indonesia itu banyak sekali ini percampuran antara sejarah, mitos dengan dongeng, dengan juga sesuatu yang belum tentu kebenarannya gitu. Misalnya tadi ini kisah tentang Nabi ini. Kalau yang mendengar dentuman sih bagus. Ini sebenarnya awalnya itu ceritanya bagus nih. Nanti berarti dari sisi performance-nya juga. Jadi nanti kalau pas di kelas atau apa itu performance-nya bisa lebih bagus, bisa menceritakan. Jadi walaupun ini ceritanya belum tentu benar gitu, terutama di berikutnya gitu. Tapi orang itu diyakinkan dulu gitu ya. Diyakinkan dulu bahwa ini kayaknya ceritanya bagus gitu ya, dari mulai Nabi itu melihat mendengar dentuman gitu, kemudian itu menyebutkan itu di timur, ada munculnya kayak semacam gugusan pulau dan lain sebagainya gitu ya, dan kemudian itu ternyata kemudian adalah di sini kan disebutkan di timur gitu ya, di jauh sana gitu kan ya. Nah, itu kan juga ini menarik gitu ya, menarik, walaupun ya ini perlu diinikan secara konten, kesahihan itu perlu dilihat lagi ini betul atau tidak seperti itu gitu ya. Tapi ceritanya ya biasanya memang dari sumber-sumber cerita rakyat biasanya itu, sehingga itu perlu diinikan ya, perlu dicari kebenarannya gitu ya. Sebagai sebuah, ya mungkin kita sebutnya bukan kisah sebenarnya, mungkin hanya legenda biasanya itu. Dia namanya legenda. Jadi legenda dari kerajaan Muna itu sendiri gitu. Dan tentu saja sebuah legenda nanti kalau dalam kajian etnografi ataupun kajian teks itu dia akan menemukan semacam benang hijaunya kita nyebutnya itu. Kenapa sih kemudian ini dihubungkan dengan Nabi? Oh, itu berarti memang sebenarnya dulu itu dibuat itu untuk mendekatkan bahwa wilayah timur ini ya itu sudah diprediksi oleh Nabi
Nabi gitu ya. Nah, ini menarik. Kemudian termasuk juga ini kebenaran dari Abdul Ghafur dan juga Abdul Syukur, ini perlu dilihat kembali. Ya, kemudian juga tadi terkait dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini ceritanya menarik sebenarnya. Termasuk juga ini tadi yang disebutnya dengan makna batin gitu ya, makna batin ini juga dicari sumbernya, referensi yang paling penting gitu. Tugas kita mencari referensi ya nggak apa-apa. Pertama ngambil dari internet gitu ya. Kedua level berikutnya ditambah dengan oh ini bener kan nih sumbernya dari mana dicari. Itulah namanya proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu kemudian ini biasalah catatan ini karena agak berbeda sehingga ini sebenarnya ini dari sini nih dia di sini pakai sampai menggunakan ini nanti nyambung ya ke Ustadz Helmi kayaknya udah siap nih. Ini ada beberapa kaitan. Jadi tadi sebenarnya kalau tugas apa kayak semacam UAS nanti itu sebenarnya gini. Di sini disebutkan misalnya ada keterkaitan antara tadi Kesultanan Muna lah kita sebut itu ya dengan Khalifah Utsmaniyah atau lebih tepatnya Khilafah Utsmaniyah gitu ya. Nah, ini harus dicari kebenarannya gitu. Ini riset tersendiri sih sebenarnya. Sama juga seperti Aceh gitu ya. Aceh yang menurut ceritanya itu bagian dari kekhilafahan Utsmaniyah di Turki sana gitu. Nah, ini perlu ada penelitian dan itu biasanya memang ditulis di jurnal gitu ya. Kayaknya nanti kita kasih tantangan itu juga. Nah, tentang sejarah ini tadi memang ada dari sisi penulisan dan sebagainya ini juga ini biasa kalau seperti ini juga belum tentu kebenarannya ketika kemudian merujuk kepada Bani Abbasiyah gitu ya, kemudian Syekh Al-Wahid itu biasanya perlu bukti-bukti otentik. Tapi kalau referensinya tesis atau mungkin jurnal yang bagus atau juga disertasi itu biasanya disebutkan sumbernya apakah ini benar atau tidak gitu ya. Termasuk juga kisah-kisah seperti ini ya untuk ini kalau menurut saya menarik sih, menarik walaupun kita tetap saja harus ini kan dari sisi kebenarannya. Termasuk juga ini ya terkait dengan banyak sekali hikmah yang kita ambil ketika Kesultanan Muna dengan Buton ini dihadapkan kepada VOC atau berhadapan ya dengan VOC dalam hal ini ya penjajah gitulah ya. Di sini juga kita akan menemukan banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil untuk di masa sekarang ini gitu ya. Ini menarik gitu ya. Kemudian tadi dimensi politik. Nah, kalau tulisan biasa dimensi politik kemudian dikaitkan demokratisasi itu tulisan standar lah ya untuk Indonesia gitu ya bahwa semuanya dibawanya itu ke alam demokrasi gitu ya. Padahal ya kalau kita terlalu lebih detail di sini ada tulisan antropologis historis. Nah, ini bagus sekali ini sebuah pendekatan. Nanti kita pakainya historis saja nggak usah pakai antropologis. Nanti mungkin di akhir saya mau jelaskan itu gitu ya. Jadi biasanya kalau ngomongin tentang demokratisasi itu ya semacam bias dari ya kita sebut kampanye demokrasi itu sehingga kemudian seolah-olah itu semua kekuasaan yang ada di Indonesia ini demokratis dan seterusnya termasuk juga di sini ada humanisme gitu ya ada kesamaan persamaan gender gitu gender equal dan lain sebagainya itu sebenarnya memang sudah dari dulu gitu ya sudah dari dulu disebutkan. Nah termasuk juga di sini dimensi keagamanya sebenarnya nanti bisa lebih mendetailkan apakah di sana itu dari sisi keagamaan itu reformis, kalau dari sisi madhabnya apakah Syafi'i atau Hanafi atau seperti apa gitu ya. Nah kalau kita lihat misalnya saya waktu di Makassar itu hampir 1 tahun itu ya beda gitu ya antara mungkin Islam yang ada di Jawa gitu dengan ada yang Islam di Sulawesi ya di Sulawesi itu dia berbeda. Nah itu menarik termasuk juga dari sumbernya sebenarnya yang kita tanyakan ini adalah ini. Jadi Islam itu sebenarnya dia masuknya itu apakah lewat Selat Malaka baru ke Pulau Laut Jawa baru masuk ke Sulawesi atau dia dari atas tuh dari ya kita sebut dari Laut Cina Selatan kemudian melewati Filipina Sulu di situ Kesultanan baru ke bawah itu kayaknya perlu dijawab deh Satrisman tuh. Jadi tapi nih di sini perlu gambarnya harusnya tadi tuh yang saya cari gambar Kesultanan Munanya mana nih petanya jadi bingung ini Buton di mana gitu ya. Nah ini nanti perlu ditambah jadi ada gambar-gambarnya itu akan lebih bagus lagi termasuk juga tadi hukum Islamnya itu tadi itu yang menarik itu gitu ya ini dimensi budayanya ini juga mungkin kalau menurut saya unik sih ya banyak sekali dan
kita tahu ketika Islam itu masuk ke, kita sebut saja Indonesia Timur itu ya, itu unik sekali, berbeda ya. Mungkin hampir agak-agak dekat dengan ketika ke Sumatera, di Sumatera gitu. Tapi nanti berbeda dengan yang di Jawa misalnya. Di Kalimantan juga saya rasa akan berbeda juga ini hanya. Tapi di Sulawesi kenapa kemudian jauh sekali gitu di Jaziratul Muluk katanya itu ya, Maluku itu ya, di Kepulauan Maluku itu, Ternate dan yang lainnya itu kok Islam itu udah jauh banget di ujung, kita sebut saja ujung dunia ya, karena timur jauh gitu kan ya. Nah, itu menurut saya sangat-sangat menarik sekali tuh untuk dibahas, sampai-sampai buku tentang Islam di Papua misalnya yang paling ujung Indonesia itu menjadi buku yang menarik untuk ditelaah. Tetapi karena kita adalah akademik, jadi telaahnya itu harus dengan pendekatan akademik gitu ya. Intinya dari sisi keagamaan, kemudian juga dari sisi politiknya, kemudian juga dari sisi yang lainnya ya, budaya, sosial, politik, ekonomi dan seterusnya. Tadi ekonominya juga belum banyak dibahas tuh tentang gimana sih kehidupan yang ada di sana itu gitu ya. Tadi apakah dia ada semacam tadi kayak mufti gitu ya, atau mungkin ada tadi ada khotibnya dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Saya suka sebenarnya kajian-kajian seperti ini, apalagi nanti kalau sumbernya itu adalah sumber yang qot'i, yang sikoh gitu ya. Ini menjadi satu bagian dari peradaban Islam yang ada di Indonesia, bahwa sudah lama nih Islam itu di Indonesia, cuman ya karena kolonialisme itu kemudian kita akhirnya terpecah belah. Tadi Buton dengan Munak kemudian kan dipecah belah juga. Baik, mungkin karena ada satu lagi presentasi, mungkin saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya dalam satu atau dua orang nih, ada yang mau komentar, silahkan. Yang menariknya tuh dari Pak Risman dulu. Pak Erus kayaknya mau jawab, nggak, Pak Erus dulu deh, mau komentar dulu, silahkan. Ya, Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya, Pak Risman. Ini apa namanya ya? Ini pengetahuan baru buat saya ini mengenai apa namanya sejarah Islam di tempatnya Pak Risman ini, dan menarik Mhm. sekali. Openingnya sangat menarik. Artinya saya jadi pengen tahu ini ada dentuman dan segala macam begitu ya. Saya jadi Betul. terpaku begitu untuk mendengarkan Heeh. sampai akhir ini. Menurut saya ini sesuatu yang sangat baik kalau film itu dari awal sudah seru begitu, sehingga sehingga sampai akhir kita dibuat bertanya-tanya begitu ya, tidak tidak bisa ditebak ininya apa ceritanya begitu, walaupun saya juga belum tahu seperti apa persisnya di sana. Cuman lagi-lagi memang saya satu yang saya kadang itu menggelitik juga jadi pertanyaan, eh, dengan adanya Belanda itu kan ada politik divide et impera ya gitu ya. Iya, divided at empire itu ya, Ya, empire. politik memecah belah begitu, Belah yang bambu. dipecah belah itu adalah kaum muslimin dari kerajaan-kerajaan Islam ketika itu ya. Mhm. Nah ini yang kenapa sih kita kok mudah dipecah belah begitu ya, padahal kita Mhm. punya akidah yang sama, punya keimanan yang sama, gitu, kitab yang sama, gitu kan, sunnah yang sama. Tetapi kok kita mudah sekali dipecah belah begitu ya, perang antar saudara kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi pada akhirnya kekhalifahan Turki Utsmani juga itu adalah perpecahan di dalam kan gitu ya, yang dikompori oleh Eropa ketika itu, dan pecahlah dan hilanglah kekuasaan Islam yang sekian ratus tahun menguasai dunia begitu. Nah ini mungkin Pak Dokter atau Pak Risman, pertanyaan saya, kenapa ya kita kok mudah sekali dipecah belah gitu ya, dengan Mhm. seharusnya kuat ya kita, tapi kok gampang sekali. Nah ini apa sih yang menyebabkan kita seperti itu ya? Itu aja mungkin Pak Dokter dan Pak Risman, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. betul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erus, pertanyaan yang menurut saya menarik sekali, dan memang termasuk juga Andalusia juga ya. Andalusia itu ya habisnya itu ya karena perang saudara, tapi ada unsur dari eksternalnya juga gitu ya. Pak Risman tadi boleh dijawab dulu, mungkin kira-kira kenapa tuh mereka antara Buton dengan Muna kok bisa diadu domba begitu gitu ya? Kenapa kira-kira tuh? Ya, baik. Terima kasih Pak Erus. Mhm. Kalau menurut pandangan saya pribadi, mungkin Pak Erus, karena kepentingannya mereka kan, kalau ke timur ini mereka tujuannya untuk mencari hasil-hasil alam, yaitu Mhm. rempah-rempah. Jadi kan ingin memecah belah supaya mereka dengan gampangnya untuk menguasai suatu daerah di Buton dan di Muna ini, Pak Erus. Kemudian Iya. saya
saya tambahkan mungkin dari menarik yang sebenarnya menarik juga tadi yang pernah saya sampaikan bahwa dentuman tadi kan di kalau kita ke Buton ini duluan kita sampai di bandara itu pasti diperhadapkan ini saya perkuat untuk alasan yang tadi Pak Dokter. Itu akan disambut dengan apa? Selamat datang di negeri Khalifatul Khamis. Artinya kalau di Arab itu setelah pertama itu kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kalau di sini artinya setelah masa Khalafaur Rasyidin itu kan berarti di negeri Khalifatul Khamis, artinya kelima. Bahasa itu. Jadi ini juga mungkin yang berkuat untuk itu bukti-bukti dari itu Pak Dokter. Kemudian yang dari bahasa yang tadi yang apa? Bahwa dentuman tadi kan kalau kebatinan di sini sebenarnya bagus Pak Dokter, ada tulisan Arabnya, hanya saya kesulitan juga karena malum saya punya laptop saya pinjam juga jadi tidak terlalu lama saya sebenarnya kalau hurufnya dia gambarkan bahwa di tubuh kita itu kan ada tertulis huruf Muhammad, artinya kepala menggambarkan mim awal, kemudian badan kita menyerupai huruf H, kemudian perut itu pusat artinya mim akhir, kemudian kaki itu menyerupai huruf dal. Jadi keseluruhan kita itu bahwa mewakili huruf aksara Arab itu bahwa Muhammad. Itu mungkin dari jawaban dari saya Pak Eros. Oke, tadi satu lagi Pak Risman, tadi yang belum saya jawab, nanti saya jelaskan tambah dari Pak Eros juga. Kalau yang benar itu Islam di Buton atau di Sulawesi itu dia dari atas, dari utara atau dari bawah, dari Jawa tuh yang benar. Pernah dengar nggak? Artinya kalau saya pernah baca juga di anunya itu dari utara Pak Dokter, karena dari timur. Dari yang pernah saya baca juga di anunya apa? Sempat sejarahnya di Papua sana. Ada saya baca Pak Dokter. Jadi bukan dari Pulau Jawa ya, tapi dari laut-laut yang ada di utara, yaitu di Kesultanan Sulu ya, Sulu, kemudian Mindanao di Filipina, kemudian mungkin naiknya dari atas mungkin gitu ya, bukan dari Jawa yang bawah gitu ya. Iya Pak Dokter. Karena waktu itu memang kan agak cukup berat juga tuh ketika dia muter gitu kan, terlalu jauh sekali gitu kan. Oke, tapi tadi balik lagi ya. Terima kasih Pak Risman. Tadi menarik sih Pak pertanyaan dari Pak Eros itu terkait pertama adalah dengan pecah belah ya. Tadi sebenarnya sudah sebutkan gitu ya. Tapi memang ya menyalahkan pihak ketiga ya benar juga karena mereka memang punya kepentingan dan tujuannya itu memang memecah belah gitu ya. Tapi secara internal umat Islam sendiri juga ya salah juga gitu ya. Biasanya yang selalu disalahkan secara normatif itu ya ini apa hubud dunya wa karahiyatul maut, biasanya itu cinta kepada dunia dan istilahnya itu wa karahiyatul maut, takut dengan kematian gitu ya. Ini biasa menjadi secara normatif ya. Secara normatif adalah umat Islam itu cinta kepada dunia dan juga kepada takut atau benci ya kepada kematian gitu ya, takut dan sebagainya, sehingga mereka mengutamakan dari yang sifatnya itu ada untungnya, kemudian juga mudah diprovokasi, kemudian juga mereka gampang diadu domba dan seterusnya ya. Sehingga kenapa mudah diadu domba ya, karena kecintaan mereka yang melihat terhadap dunia, kemudian juga walaupun memang ada sifat-sifat dalam tanda petik itu biasanya sifat-sifat jahiliyah ataupun sifat-sifat dari masa lalu yang memang permusuhan itu selalu ada antar umat Islam. Ya misalnya kalau di Makassar itu kan ada goa dengan talo gitu ya. Kalau di Jawa ya banyak sekali gitu ya, peperangan itu banyak sekali terjadi gitu di Jawa, kemudian di Sunda juga, di Sumatera juga banyak, di Kalimantan juga ada juga, bahkan sampai sekarang ini. Jadi kalau menurut saya ya itu tadi salah satunya adalah karena memang kecintaan kepada dunia, takut kematian, kemudian juga lebih mengutamakan ya keduniaan dan lain sebagainya. Itu dari sisi normatifnya. Kalau secara politiknya memang ada unsur untuk mengadu domba itu. Ya, baik. Kemudian tadi yang terkait dengan dentuman itu ya ini dulu diperiksa dulu kesahihannya gitu ya. Seperti apa urutannya. Ini sebenarnya bisa jadi ini nih. Pak Risman bisa tugasnya nanti buat itu tentang analisis kisah tentang dentuman itu.
Nah, itu bisa tuh. Jadi membuat jurnal atau tulisan yang sifatnya itu hanya melihat itu benar atau tidak sih korelasinya itu seperti apa. Gitu ya, itu riwayatnya siapa. Nah, itu jadi satu tulisan tuh menarik gitu ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi ada yang mau bertanya sebelum Ustadz Helmi udah siap ya untuk presentasi ya. Ustadz Helmi udah siap? Insya Allah Pak Dokter. Oke, Insya baik. Allah Pak Dokter. Ya, ceritanya ini panjang banget, tapi kita juga karena terbatas dan juga nanti ada Turki Utsmani juga yang lebih besar dan tadi juga disinggung juga sebenarnya nanti kita tanya ke Ustaz Abu Helmi ini bagaimana hubungan antara Turki Utsmani dengan Islam atau Muslim yang ada di Indonesia, betul tidak? Mungkin nggak kebahas kali gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nanti Ada biar hubungan sebetulnya. ada Jadi, ya. mau dibahas nanti atau sekarang? Ya, dikit lagi. Nah, terus tadi satu lagi yang saya ingat tadi yang Khalifatul Khamis sebenarnya justru malah yang disebut dengan Khalifatul Khamisah itu sebenarnya justru malah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Umar bin Abdul Aziz itu digelar sebagai khalifah yang kelima gitu kan. Ini apakah Khalifatul Khamis atau Khilafatul Khamisah gitu ya. Nah, kalau Khilafatul Khamisah ini bisa dianalisis juga apakah ini adalah kekuasaan kelima di Nusantara yang merupakan bagian dari Turki Utsmani ya atau merujuknya tadi tetap kekhalifahan kelima setelah Khulafaur Rasyidin gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih dekat kekhalifahan yang kelima itu ya Umar bin Abdul Aziz gitu sebagai khalifah yang khalifah ya atau pemimpin lah kita sebut yang kelima. Sedangkan ini kan berarti wilayah. Ini justru kalau ada semacam analisis itu justru kekuasaan atau jadi semacam bukan cabang sih ya, tapi bagian dari Turki Utsmani yang kelima yang ada di wilayah mungkin di Nusantara ini atau di Indonesia ini. Biar jadi sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan dan kita sama-sama nanti mungkin bisa aja kita kasih untuk ini UASnya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Risman Alif ya. Yang lain juga tetap semangat untuk banyak sekali kisah-kisah yang lainnya. Kalau di Sunda ini ya tentang ini siapa tuh kisahnya Kian Santang tuh yang ketemu dengan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu juga ceritanya apa? ya panjang gitu itu cerita itu dan itu selalu ada gitu selalu dikaitkan dengan Turki Utsmani, kemudian juga ada yang Baghdad gitu dikaitkan juga dengan Nabi. Itu pola-pola yang memang umum terjadi untuk sebenarnya memudahkan dan juga menguatkan keyakinan sebenarnya bahwa oh ternyata ini masih keturunan dari sana, tadi ada Abbasiyah namanya ini dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan, saya stop